Puri Agung Karangasem terletak di pusat kota Amlapura, ibu kota kabupaten, jaraknya sekitar 65 km dari kota Denpasar, 12 km dari kawasan pariwisata Candi Dasa, 5 km ke Taman Sokasada Ujung, dan sekitar 6 km ke objek wisata Taman Tirta Gangga. Dibangun pada abad ke-19 oleh anak agung Gede Jelantik Raja Karangasem I. Selain Puri Agung, terdapat 2 buah puri lain dalam areal kerajaan yang memiliki keterkaitan erat dengan Puri Agung, yaitu Puri Gede dan Puri Kertasura. Daya tarik utama Puri Agung adalah kemegahan arsitektur bangunannya yang merupakan perpaduan antara arsitektur Bali, Cina, dan Eropa. Ya, kami di sini mempunyai sejarah yang sangat panjang dari keluarga kerajaan di sini. Sebenarnya kalau mau ditarik ke belakang sekali bisa sampai ke Erlangga itu ya sudah terlalu jauh ya. Makanya yang seperti kalian pernah lihat di belakang itu, kita mulai dari tahun 1227 itu Raja Jaya Sabdo di Raja Kediri, dari sanalah kami datangnya. Dan mulai Pangeran, yaitu keturunan-keturunan sampai di Pangeran waktu itu barulah dimulai dinasti Karangasem. Jadi beliau mendirikan dinasti Karangasem itu mulai dari generasi pertama hingga terakhir pada generasi ke-11 pada waktu kakek saya yang jadi raja terakhir itu dia generasi ke-11, saya sudah generasi ke-13. Jadi generasi ke-11 itu berakhirlah kerajaan Karangasem karena kami memasuki era Republik Indonesia. Puri Agung Karangasem dibangun pada akhir abad ke-19 oleh Ida Dewata Anaka Agung. Agung Gede Jelantik beliau adalah Raja Karangasem dan stadholder penguasa kota pertama di Bali bagi kerajaan Belanda. Kemudian bangunan itu dikembangkan dan diperbaiki oleh putranya, Sang Raja Ida Dewata Anaka Agung, Agung Anglurah Ketut Karangasem, beliau sebagai stadholder kedua di Bali. Istana itu memiliki 3 bagian utama. Para pengunjung diterima pada bagian pertama yang dinamakan Bencingah, berfungsi sebagai ruang tunggu. Purinya kita di sini ini adalah tempat perpindahan terakhir. Di awal dulu dari Puri Kelodan, terus pindah ke Puri Kaleran yang sekarang bernama Puri Gede itu, lalu pindah ke Puri Kanginan. Sekarang ada juga yang namanya Puri Kaleran itu, tapi itu lain. Dulu Puri Kalerannya persis di sebelah utaranya Kelodan itu jadi Kaleran, sekarang bernama Puri Gede. Lalu pindahlah ke timur Kanginan di sini, dan Kanginan sinilah menjadi Puri Agung yang sampai ke selatan sana sebagai ada Puri Agung Bedaja dan Puri Agung Bedelok. Kira-kira itulah singkatnya cerita tentang kerajaan Karangasem. Dari Jabat Tengah kita bisa melihat kolam besar, yang mana di tengahnya terdapat bangunan yang disebut Balai Kambang atau Gili. Saat ini sering dipakai untuk pertemuan oleh keluarga besar kerajaan, seperti pertemuan 2 penting yang diketuai oleh penglingsir yang dituakan almarhum Profesor Dr. Anak Agung Gede Putra Agung, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti jamuan makan tradisional, disebut kemulan, pertunjukan tarian Bali yang diiringi oleh gamelan kerajaan Puri, juga sebagai tempat berlatih para penabuh gamelan. Penglingsir sendiri berdiam di kompleks bangunan yang berada di sebelah timur kolam.
Kompleks bangunan ini dinamakan Gedong Dangin Telaga, gedung di sebelah timur kolam. Dari gili Anda dapat melihat di latar belakang Maskerdam seolah-olah ada dua gunung mengapitnya, yaitu Gunung Agung di barat laut dan Gunung Lempuyang di timur laut. Pada kedua gunung ini terdapat tempat-tempat pemujaan keluarga kerajaan yang mana juga menjadi tempat ziarah para umat yang menghormatinya. Berikut merupakan bagian-bagian yang terdapat pada bangunan Puri Agung Karangasem, diantaranya dalam kurung 1. Bagian pertama yaitu Candi Kurung berfungsi sebagai gerbang sekaligus sebagai peralihan fungsi dan nilai ruang dari kawasan Puri yang bentuknya menyerupai pagoda dengan atap bersusun 3. Candi ini merupakan penghubung antara areal Bencingah Baru dengan areal di mana bangunan Maskerdam berada. Material dan wujudnya ditengarai merupakan hasil turunan dari pengembangan pengaruh bangunan candi yang ada di India, Cina, dan Jawa. Sepintas bahkan mirip dengan bentuk pagoda. Dari beberapa sumber disebutkan bahwa bentuk candi kurung ini merupakan hasil cipta karya raja karena kedekatannya dengan para pedagang Cina waktu itu. Tampaknya model candi kurung semacam ini hanya satu-satunya di balik keunikannya dapat menjadi identitas dari Puri Agung Karangasem. Pintu gerbang Candi Bentar yang menyerupai pagoda ini merupakan penghubung antara ruang di luar puri ke dalam puri atau sebaliknya. Sumber dokumentasi Rumawan 1999. Dalam kurung 2. Bagian kedua yaitu Balai Telaga atau populer juga dengan sebutan Balai Kambang merupakan suatu karya adiluhung berupa bangunan yang dikelilingi oleh air. Tampilannya diperkirakan memiliki kesamaan dengan bangunan Kertagosa yang ada kelungkung atau yang ada pada Puri Agung Gianyar dalam dimensi yang lebih kecil. Air merupakan tema dasar dari pembangunan puri ini yang disalurkan dengan tingkat manajemen air dan sistem pengairan yang sangat cerdas hingga sampai dengan saat ini masih mampu eksis. Walaupun telah ada perubahan peruntukan di sekitarnya. Keberadaan Balai Kambang ini sehari-hari menyandang fungsi untuk tempat raja dan keluarganya beristirahat, sedangkan pada saat-saat khusus juga dipakai tempat para pendeta beristirahat, makan, dan hubungan-hubungannya. Material dan wujud bangunannya yang disebut Balai Kambang berbentuk persegi 4 dengan deretan tiang di sekitarnya tanpa dinding, berorientasi ke segala arah, oleh karenanya terjadi perembesan antara ruang luar dengan ruang dalam. Indah dan asrinya Balai Telaga yang menjadi saksi bisu terhadap kejayaan Puri Agung Karangasem masa bukan lalu. Air sebagai sumber kehidupan sebagai akan tetapi juga filosofi pemerintahannya menjadi tema untuk karya arsitekturnya. Dalam kurung 3. Bagian ketiga yaitu Maskerdam adalah nama lain untuk Saren Agung di mana raja tinggal, tidur, dan segala aktivitasnya sebagai kepala keluarga. Sebutan Maskerdam ini diperkirakan ada kaitannya dengan nama salah satu kota di Belanda yaitu Amsterdam. Bangunan ini memiliki bentuk dasar persegi 4, dimensinya lebih besar dengan bangunan dengan fungsi sejenis yang terdapat pada puri-puri lainnya di Bali. Material dan wujudnya terdapat pengaruh Belanda tampak pada skala, dimensi, proporsi, dan fungsi ruang, konstruksi kap, tampilan struktur, bahan, dan model tiang depan bangunan yang menggunakan campuran bahan bata, kayu, dan besi. Tampak bangunan Maskerdam sebagai latar belakang, sedangkan pada latar depan Natah ketika dipasangi tenda untuk keperluan upacara. Maskerdam ini memiliki satu pintu utama dan dua pintu pengapit yang tidak lazim ketika itu. Paradigma baru Gunung Rata dalam pandangan barat modern diadaptasi dengan sangat arif. Sumber dokumentasi Salain 1999, sedangkan pengaruh Cina sangat kental pada penggunaan style ornamen, pewarnaan, dan lainnya yang tampak pada pintu masuk bangunannya, ataupun pada bangunan persegi 4 panjang tanpa dinding mirip balai bengong di sebelah barat kolam, dan atau pada relief tembus dari bahan kayu yang kaya akan pewarnaan pada bangunan di depan Maskerdam atau di utara Balai Telaga seperti gambar di bawah ini. Relief tembus dari bahan kayu di samping kiri sangat indah ini sekaligus dimanfaatkan sebagai pembatas ruang.